Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada masa sekarang ini banyak anak-anak yang pembangkang dan tidak hormat pada orang tua, terutama ibu kita, betul? Mereka selalu berkata kasar, acuh tak acuh, dan menyakiti perasaan ibunya tanpa merasa bahwa itu adalah suatu dosa. Lihatlah betapa banyak para ibu yang tergores hatinya, terluka perasaannya, bahkan sampai mencucurkan air mata karena ucapan, sikap, dan perbuatan anak-anaknya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Hafizah akan menyampaikan tausiah dengan judul berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia. Ibu adalah seorang wanita yang mengandung, melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak-anaknya yang penuh cinta dan kasih sayang. Seorang ibu merupakan sosok wanita yang paling jasa dalam hidup kita. Jasa terbesar dari seorang ibu adalah pengorbanan dan penderitaannya ketika mengandung memberikan anak-anaknya. Seperti yang tersirat dalam surat Luqman ayat 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi amalat ummuhu ala in absaluhu bi amaini anshkulilahi ilayan nasir. Dan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah engkau kembali. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, siapapun, apapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, kita wajib berbakti kepadanya. Caranya lemah lembut dalam bertutur kata, sayangi dia seperti dia menyayangi kita, muliakan ketinggian derajatnya, dengar dan patuhilah segala nasihatnya. Ingatlah akan jasa-jasanya, jasa-jasa pengorbanannya, dan awas jangan pernah katakan kepadanya. Sekali saja ucapan, sikap, dan perbuatan kita sampai menggoreskan luka di hati, berarti kita telah menyamaikan bibit kedurhakaan kepadanya. Coba bayangkan, selama 9 bulan lebih seorang ibu merasakan sakit dan beratnya mengandung. Lagi tidur misalnya, miring ke kanan salah, ke kiri susah, terlentang sakit, terluku. Apalagi sampai saatnya melahirkan, sang ibu mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Bapak dan Ibu hadirin para undangan sekalian, itu baru jasa para ibu yang tak dapat dipaparkan dalam durasi yang singkat ini. Yang jelas, sebagai seorang anak, kita wajib memuliakan ibu kita. Tapi bapak-bapak jangan cemburu dulu. Bapak-bapak yang cemburu, Ustadz Sidik cemburu ndak? Seorang bapak juga wajib dimuliakan loh, tapi kapasitasnya beda dengan ibu. Derajat seorang ibu untuk dimuliakan lebih tinggi 3 tingkat dibanding ayah, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, siapa yang orang paling utama untuk dimuliakan? Rasulullah menjawab,
ibumu, 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 lalu ayahmu. Ibu, engkau wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu, ibu. Bapak dan ibu hadirin yang dirahmati Allah, inti dari tausiah ini Hafizah simpulkan dalam sebuah pantun ini. Laut biru tiada bertepi, tempat tamasya hiburan nanti. Jasa ibu tiada terperi, memujakannya sudahlah pasti. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah.